Okey, apa yang saya rasa mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat mengumpul mata ataupun mengutip mata penuh atau mencuri mata di pertandingan away. Kita nampak ketara lah. Indonesia ni sangat ekstrim, super ekstrim Indonesia. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 angkara Messi 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 ada Indonesia Arena. Pundit Malaysia berulah lagi. Legenda sepak bola negeri jiran Safe Sali tak terima Indonesia menang. Sampai tega menuding kemenangan 1-0 atas Cina karena dibantu wasit. Sorotan kembali tertuju pada dunia sepak bola Asia Tenggara, bukan karena pertandingan panas atau gol spektakuler, melainkan karena ulah kontroversial salah satu legenda sepak bola Malaysia, Safe Sali. Mantan striker andalan negeri jiran itu kembali bikin heboh publik usai melontarkan komentar pedas yang menyudutkan kemenangan timnas Indonesia atas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 lewat gol tunggal Ula Romeni di menit ke-25. Laga berlangsung dengan intensitas tinggi, namun skuad Garuda tampil penuh determinasi dan mampu mengamankan 3 poin penting. Namun, kemenangan manis tersebut seolah tak diterima dengan lapang dada oleh Safe Sali. Dalam tayangan program olahraga di salah satu televisi swasta Malaysia, Safe mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa Indonesia menang karena dibantu wasit. Saya menonton pertandingan itu. Jujur saja, banyak keputusan wasit yang menurut saya berat sebelah. Cina beberapa kali dirugikan. Kalau Indonesia menang, saya rasa itu lebih karena faktor luar, bukan murni dari permainan mereka, ujar Safe dalam siaran langsung tersebut. Komentar ini langsung menyulut reaksi keras dari netizen Indonesia. Media sosial dibanjiri kecaman dan sindiran kepada Safe, yang dinilai tak sportif dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Indonesia kini mulai menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan Patrick Kluivert. Tak hanya netizen, beberapa pengamat sepak bola nasional juga buka suara. Ex-striker timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, menyayangkan pernyataan Safe yang dinilai tidak bijaksana sebagai mantan pemain profesional. Sebagai mantan pemain, seharusnya kita bisa menghargai perjuangan tim lain. Indonesia tidak hanya mengandalkan keberuntungan, mereka bermain disiplin dan efektif. Tuduhan seperti itu bisa memecah semangat sportivitas di kawasan Asia Tenggara, ujar BP saat diwawancarai salah satu stasiun radio nasional. Hal serupa diungkapkan analis sepak bola dan komentator senior, Tio Nugroho. Menurutnya, tuduhan seperti ini mencerminkan rasa iri yang belum sembuh dari sebagian pihak di Malaysia atas perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Mereka punya banyak pemain naturalisasi berkualitas, pelatih berpengalaman, dan sistem yang mulai tertata. Saat negara lain mulai tertinggal, biasanya yang muncul adalah nyinyiran, bukan evaluasi, ungkap Tio. Menariknya, pihak PSSI menanggapi santai pernyataan tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya lebih memilih fokus pada langkah selanjutnya daripada larut dalam provokasi. Kami hormati semua pendapat, tapi kemenangan ini adalah hasil kerja keras pemain dan pelatih. Biarkan orang lain bicara, kita tetap fokus ke misi utama, lolos ke Piala Dunia, ujarnya singkat kepada media. Pelatih Patrick Kluivert sendiri tampak enggan menanggapi isu ini. Namun dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa timnya menang karena strategi yang berjalan baik, bukan karena bantuan pihak luar. Kami tahu apa yang kami lakukan. Anak-anak bermain luar biasa, dan kami layak menang. Wasit, itu bukan urusan saya, tegas Patrick. Di sisi lain, media Cina sendiri tidak menyoroti kinerja wasit, melainkan lebih menyoroti kurangnya efektivitas tim mereka dalam menembus pertahanan solid Indonesia. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia membuka peluang besar untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas tim kuat seperti Cina menjadi bukti bahwa skuad Garuda bukan lagi tim penggembira di Asia. Namun sayangnya, bukti itu masih sulit diterima oleh sebagian pihak di negeri tetangga. Terkait hal ini ternyata bukan hanya Safe Sali yang panas melihat kemenangan Indonesia atas Cina. Baru-baru ini, sebuah video beredar di media sosial yang menampilkan mantan atlet voli nasional Malaysia turut menyindir kemenangan timnas Indonesia.
Ia menyebut bahwa Indonesia diuntungkan wasit dan belum pantas disebut sebagai tim besar Asia. Tuduhan tersebut langsung membuat publik Indonesia geram. Ini jelas keterlaluan. Apakah keberhasilan timnas Indonesia yang kini berada di ambang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sebegitu menyakitkannya bagi para tetangga kita? Kini makin terlihat jelas, kesuksesan Indonesia telah membuat banyak pihak kepanasan dan tidak siap menerima kenyataan bahwa Garuda sedang terbang tinggi. Reaksi negatif dari sebagian tokoh olahraga Malaysia ini menandakan satu hal, iri yang sudah tak tertahan. Bayangkan jika Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia. Bisa-bisa barisan sakit hati seperti Safe Sali dan koleganya stres berat. Bahkan, tak menutup kemungkinan mati berdiri melihat Indonesia bersanding dengan negara-negara raksasa dunia. Padahal, perjuangan Indonesia sampai ke tahap ini bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari kerja keras, investasi besar-besaran di sektor kepelatihan dan pembinaan pemain, serta dukungan penuh dari masyarakat. Para pemain muda naturalisasi dan lokal dipadukan dengan strategi matang dari Patrick Kluivert menghasilkan performa yang konsisten dan membanggakan. Laga melawan Cina kemarin pun berjalan bersih. Tidak ada satupun keputusan kontroversial yang merugikan tim lawan. Semua berlangsung fair. Gol kemenangan Indonesia datang dari eksekusi penalti Owen Joromeni yang menyelesaikan skema serangan apik dari sisi kanan. Pelanggaran yang terjadi di kotak penalti pun sangat jelas. Bek Cina melakukan takle terlambat yang menjatuhkan Ricky Kambuaya. Wasit pun menunjuk titik putih tanpa protes berlebihan dari pemain lawan. Jadi, tuduhan bahwa kemenangan Indonesia karena wasit tidak hanya salah, tapi juga memalukan. Ini murni suara sumbang dari mereka yang tak siap melihat Indonesia bangkit dan bersinar. Sejarah rivalitas Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola memang panjang dan penuh drama. Tapi justru karena itulah, tuduhan seperti ini terasa seperti bagian dari rasa sakit hati yang belum sembuh. Malaysia yang dulunya lebih unggul, kini mulai tertinggal jauh. Dan fakta itu jelas sulit diterima oleh sebagian kalangan mereka. Kami tidak butuh pengakuan dari negara lain. Cukup rakyat Indonesia yang tahu bahwa perjuangan timnas ini adalah nyata, bukan sulap, bukan karena bantuan wasit. Kita bangga karena Garuda telah berubah jadi predator Asia, ujar salah satu supporter Indonesia yang viral di media sosial. Lebih lanjut, tudingan miring Safe Sali terhadap kemenangan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat publik geram, tapi juga menyulut amarah para legenda sepak bola nasional. Dua nama besar yang ikut angkat bicara adalah Boas Solosa dan Ponario Astaman, dua ikon yang pernah membela merah putih dengan penuh dedikasi. Boas Solosa, yang dikenal dengan kejujurannya di dalam dan luar lapangan, tidak bisa menahan kekesalan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Boas menyebut Safe Sali sebagai pundit prematur yang hanya mencari panggung dengan menyerang timnas Indonesia. Safe itu ngomong gak pakai data, gak paham jalannya pertandingan. Komentar asal bunyi, tipikal pundit prematur. Dia pikir kalau ngomong jelek soal Indonesia, dia bakal dipuja sama fans garis keras Malaysia. Ya silakan aja, tapi jangan bawa-bawa nama kami, tegas Boas dengan nada tajam. Tak hanya Boas, Ponario Astaman yang dikenal kalem dan elegan pun ikut bersuara. Ia menilai tuduhan Safe Sali tak berdasar dan tidak mencerminkan sikap seorang mantan pemain profesional. Kalau kita pernah jadi pemain, kita tahu betapa sulitnya menang di level internasional. Tuduhan seperti itu justru menunjukkan kalau dia nggak menghargai kerja keras para pemain. Komentar dia malah lebih mirip netizen gagal move on, bukan analis sepak bola, sindir Ponario. Kedua legenda ini sepakat bahwa tuduhan seperti itu sangat merendahkan perjuangan para pemain muda Indonesia yang saat ini tengah berjuang mati-matian demi mengangkat harkat sepak bola tanah air. Mereka pun mengingatkan agar publik tetap tenang dan menjadikan ini sebagai pemicu semangat lebih tinggi untuk membuktikan bahwa Indonesia memang layak bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Publik pun bersatu menyuarakan hal yang sama. Cukup sudah sikap sinis dan meremehkan dari negara tetangga. Sekarang saatnya Garuda bicara di lapangan.